Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Makhul SPD. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus mahasiswi PPG kategori 1 LPTK Universitas Mataram tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 20169947935. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 IPA 4 dengan materi pokok integral. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, anak-anak semuanya. Ya, hari ini kita akan seperti biasa melanjutkan materi. Namun sebelum itu, alangkah lebih barokahnya pembelajaran kita hari ini. Ibu minta ketua kelas silakan dipimpin penanya dulu ya. Silakan Fikri. Aja karena semuanya sudah siap. Hari ini ada yang nggak masuk temannya? Ini Bu. Masuk semua ya? Ya. Citra ada Citra? Ya Bu. Sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu. Ya. Ice breaking kita hari ini, Dea berkata. Judulnya adalah Dea berkata. Begini, kalau ibu bilang Dea berkata, maka apa yang ibu ucapkan setelah Dea berkata itu yang kalian kerjakan. Kalau ibu mengatakan satu kalimat, memerintah satu kalimat, sementara tidak ada Dea berkatanya, maka tidak boleh kalian ikuti. Ya, siap ya? Siap. Pertama, Dea berkata, angkat tangan kalian. Dea berkata, silakan berdiri. Silakan duduk. Hampir ya. Dia berkata, silakan duduk. Oke, siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita hanya mempelajari konsep dasar dari integral, kemudian sifat-sifat dari integral. Integral ini merupakan arti turunan, gitu ya. Nah, jadi maksudnya begini. Ketika kita punya fungsi, kita turunkan, kemudian hasil turunan ini kita integralkan, maka dia akan kembali ke fungsi asal. Ya. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang untuk menentukan nilai konstanta dari integrasi. Ya, kan kalau kemarin kita punya fungsinya kita integralkan, kan di sana terdapat suatu C, konstanta C yang tidak kita tahu berapa nilainya. Nah, sekarang kita akan tentukan bagaimana cara kita akan cari berapa nilai konstantanya. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama ini berangkat dari KD-nya ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, jadi setelah kalian berdiskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada presentasi, kalian nanti diharapkan mampu. Yang pertama, menentukan nilai konstanta integrasi dari integral tak tentu fungsi aljabar. Ya, jadi C yang kemarin di pertemuan sebelumnya kan hanya sampai fungsi ditambah dengan C. Ya, sekarang kita akan cari berapa nilai C-nya. Ya, kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan KD 4-nya. Kalian diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan integral. Ya, yang berkaitan dengan nilai integrasi dari integral tak tentu fungsi aljabar. Ya, maksudnya bagaimana ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak pernah menyadari bahwa kita selalu berdampingan dengan konsep matematika. Yang pintar fisika, yang senang fisika, melihat ketinggian maksimum, jarak tempuh, percepatan. Di sana itu menggunakan konsep dari integral. Adapun manfaat dari kita mempelajari integral, yang perhatikan. Gambar ini ada kapal, ada
ya. Tentunya seperti standar kan dia melewati perjalanan. Kalau dia melewati perjalanan, otomatis dia punya kecepatan. Nggak bisa kita ketahui ya. Kemudian yang kedua ada jarak tempuhnya. Kemudian dia juga punya kecepatan. Dia juga punya waktu. Ya, dari keberangkatan sampai dia di tujuan, berapa waktu yang ditempuh. Gitu ya. Nah, nanti dia bisa juga dalam bentuk persamaan. Persamaannya adalah kemudian. Jadi dalam bidang fisika, salah satu manfaat atau penerapan integral itu sendiri itu dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan posisi atau jarak satu benda jika diketahui kecepatannya. Ya, ada waktu, ada jarak, ada kecepatan, itu adalah kecepatan. Ya, jadi kalau nyari kecepatannya kan mungkin apa yang diintegralkan nanti kita lihat. Ini manfaatnya dalam bidang fisika. Kemudian dalam bidang yang lain lagi, coba perhatikan. Ini ada roket, ya, yang diluncurkan. Ya, ketika dia mencapai ketinggian sekian, dia punya persamaan. Nah, nanti persamaan ini jarak untuk berapa ketinggian maksimumnya itu kita bisa gunakan. Ya, turunan juga bisa, integral juga bisa. Konsep integral juga masuk. Ya, ketika kita berbicara berapa tinggi maksimum yang dicapai, otomatis yang kita bicarakan itu adalah turunan. Ya, setiap kita mengenal istilah maksimum atau minimum itu kaitannya dengan turunan pertama. Nah, coba perhatikan dalam bidang teknologi, salah satu fungsi integral itu adalah untuk menentukan ketinggian maksimum. Nah, yang dicapai pesawat ulang-alik endeavor tersebut pada waktu tertentu. Berapa T yang dibutuhkan untuk mencapai maksimum atau berapa tinggi maksimum pada saat T-nya sekian, itu bolak-baliknya. Ya, ini adalah manfaatnya dalam bidang teknologi. Jadi kalau kalian nanti di perkuliahan mau ngambil jurusan teknik, kalian tidak pernah lepas sama yang namanya konsep matematika. Motivasinya seperti ini. Ini adalah Archimedes. Ini adalah ilmuwan yang banyak sekali ilmuannya dan tidak untuk kemungkinan kalian yang sedang duduk sekarang ini bisa saja sekian tahun ke depan akan menjadi seorang peneliti. Ya. Jadi Archimedes ini mungkin orang tuanya hukum Archimedes itu ada di fisika kimia itu. Fisika, ya. Dan Archimedes ini bukan hanya di bidang fisika saja, ternyata dia yang menemukan integral. Jadi Archimedes ini orang yang pertama kali menemukan ide integral untuk mencari luas daerah. Jadi di aplikasi integral itu bukan hanya kita menghitung diketahui fx berapa integral dari fx gitu ya, tapi ini bisa digunakan untuk mencari luas daerah di kurva. Ya, jadi ketika kita punya kurva, misalkan gini, kita punya kurva, kemudian ada dua buah kurva parabol dengan garis. Nah, daerah yang diarsir ini bisa kita cari dengan menggunakan konsep integral. Biasanya kan kalian kalau nyari luas daerah udah rumusnya. Persegi rumus luasnya apa? Sisi kali sisi. Kan begitu ya? Nah, kalau dia bangunnya seperti ini, maka ini kita cari dengan menggunakan konsep dari integral. Nah, adapun tahapannya pembelajaran yang akan kita lalui karena model pembelajaran yang digunakan ini adalah problem based learning. Ya, dari masalah kita akan menemukan konsep. Ya, nah jadi tahapan pembelajaran yang akan kalian lalui nanti, yang pertama dulu masalah akan disajikan. Nah dari masalah ini kalian akan mencari solusinya. Nah tapi solusinya ini tidak kalian cari sendiri-sendiri, kalian akan duduknya bersama secara berkelompok. Kita tetap pakai kelompok pada pertemuan minggu kemarin, ya. Di sini kalian akan menuangkan ide-ide atau fakta-fakta, ya. Kemudian ibu akan bagikan LKPD setelah kalian duduk secara berkelompok, baru kalian akan mendiskusikan LKPD yang sudah ibu siapkan, ya. Setelah kalian berdiskusi, tentunya nanti akan ada presentasi, ya. Ada presentasi. Kalau sudah presentasi, ada yang menanggapi, dan kemudian selesai pembelajaran yang terakhir, ibu akan memberi penguatan dari presentasinya. Mungkin ada yang kurang atau mungkin ada pertanyaan dari temannya belum terjawab.
Baru yang terakhir, kalau sudah selesai pembelajaran kita, itu wajib ada evaluasi. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pembelajaran hari ini. Gitu ya? Adapun yang akan dinilai di sini itu bukan hanya penilaian kognitif saja, tetapi akan ada penilaian afektif, psikomotorik juga. Sikap kalian akan dinilai, karakter kalian akan dinilai. Kemudian ketika kalian berdiskusi, yang harus kalian perhatikan itu adalah bagaimana diskusi secara kelompoknya. Jangan di dalam kelompok itu yang kerja hanya satu orang saja. Jadi dalam setiap kelompok semua harus menimba ide atau gagasan. Ya. Adapun kata konsep dari integral itu sendiri, ada yang pertama adalah integral tertentu yang sedang kita pelajari, ya. Kemudian yang kedua itu adalah ada namanya integral tentu. Kalau integral tentu nanti dia punya batas bawah, batas atas. Ya, konsepnya nanti setelah kalian integralkan, kalian simplifikasikan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Tentunya kalau sudah integral tentu nggak boleh ada konsep lagi, ya. Kemudian berikutnya, nah di integral tertentu ini yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari kemarin itu definisi, diulang lagi. Kemudian sifat-sifat. Nah yang hari ini itu adalah nilai konstanta integralnya, ya. Kemudian berikutnya itu adalah teknik integral substitusi, itu pertemuan berikutnya. Yang terakhir itu adalah integral parsial, itu yang terakhir, ya. Mari kita ingat kembali materi prasyaratnya atau materi pada pertemuan sebelumnya, ya. Materi prasyaratnya, nah, yang pertama ini adalah, masih ingatkah kalian dengan sifat-sifat integral tertentu? Ya, sifat-sifatnya yang pertama, jika kita punya integral ax pangkat m dx, maka nilainya itu sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1. Jadi ini dia benar-benar kebandingan atau benar-benar anti turunan. Kalau turunan konsepnya koefisien kali pangkat berkurang 1. Kalau integral konsepnya koefisien bagi pangkat, tetapi pangkatnya setelah bertambah 1. Variabelnya pangkatnya bertambah 1. Ya, jadi benar-benar anti turunan. Bisa kita pecah jadi dua bentuk integral. Ya. Kemudian berikutnya, dengan operasi pengurangan juga sama, bisa kita pecah dalam menjadi dua bentuk integral. Masih tentang persepsinya. Coba yang pertama, ada yang mencoba berapa hasil dari integral 2x tambah 6dx? Ayo, yang mau mencoba bisa langsung ke depan. Fikri, Rifki, ya. Berapa hasil integralnya? Saya udah lupa. Ayo. Oke, silakan aja diri. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kalian hasilnya sudah pas? Pas ya. Luar biasa, lengkap sekali ini ya. Jadi ini hasilnya ya. X kuadrat ditambah 6x ditambah c. Sudah sama ya. Coba ibu cek lagi. Ayo, ada yang maju? Berapa hasil integralnya? Langsung? Ayo, ya. Berapa hasil integralnya? Oke, silakan maju. Berapa hasil lagi? Karin, silakan Karin. Siap, tepuk tangan dulu tuh Karin. Bagaimana hasilnya kalian sudah pas? Sudah pas ya?
1/4 X pangkat 4 ditambah dengan C. Ini adalah materi prasyaratnya dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya baik anak semuanya, coba Anda perhatikan. Ini ada pelabuhan, redaksinya gini. Di pelabuhan Tanjung Mas terdapat dermaga peti kemas. Di sana terdapat aktivitas bongkar muat peti kemas menggunakan HMC, Harbor Mobile Crane, ya, yang dapat berpindah-pindah tempat serta memiliki sifat yang fleksibel, sehingga bisa digunakan untuk bongkar atau muat kontainer maupun barang-barang berat. Misalkan di sini yang diketahui itu adalah kecepatannya, ya. Persamaan kecepatannya itu dirumuskan sebagai AT sama dengan 6T kuadrat ditambah 12T dikurangi 8. Ini adalah fungsi percepatan dari HMC ini. Ini adalah persamaan fungsi percepatannya. Dengan T ini dalam detik dan A dalam meter per sekon kuadrat, ya. Tentukan persamaan kecepatannya, ya. Tentukan persamaan kecepatannya pada saat T-nya 1 itu adalah 2 meter per sekon. Ini adalah kecepatannya pada saat T-nya 1, tetapi kita belum tahu berapa persamaan kecepatannya. Bagaimana fungsi persamaan kecepatannya? Jika AT-nya itu sama dengan dV per dt. Ini sudah kalian kenal di fisika. Ya. Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi ini. Kira-kira ada yang kalian tanyakan nggak? Ada yang perlu kalian tanyakan nggak di sini? Ada yang bertanya? Fikri? Rifki? Ada yang ditanyakan nggak? Sakit? Ada yang ditanyakan? Gak ada. Ya, ada yang ditanyakan? Gak ada. Kalau gitu kita bertanya. Sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan persamaan kecepatannya? Tahunnya A. Ya. Sekarang bagaimana cara kita menentukan persamaan kecepatannya? Kira-kira bagaimana? Konsep apa yang kita gunakan? Konsep apa yang kita gunakan? Apa sakit tadi? Konsep integral, ya. Nah, bagaimana konsep integral itu kita gunakan? Itu nanti kalian diskusikan dalam kelompok. Permasalahan ini sudah tertuang di dalam LKPD, ya. Oke, dalam waktu 2 menit silakan kalian bangun duduk bersama anggota kelompok. Silakan. Ya, teman-teman. Sudah duduk sama anggota kelompoknya ya? Kalau sudah duduk bersama anggota kelompoknya, ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan kalian bisa gunakan bukunya sebagai referensi, ya. Kalian bisa gunakan bukunya sebagai referensi. Nanti LKPD-nya akan diputarin satu, akan Ibu sisakan di kalian untuk kalian perbanyak pakai belajar, ya. Ini akan tetap masuk penilaian. Kemudian yang kedua, nah ini permasalahan yang ada di layar tadi, ini sudah dituangkan kembali di LKPD. Kalian akan cari penyelesaiannya, ya, menggunakan fakta-fakta, kemudian hasil iterasi di buku kalian masing-masing, ya. Kemudian yang berikutnya kalian buat kesimpulan. Kemudian di halaman berikutnya, di sini itu adalah latihan soalnya untuk memperkuat pemahaman kalian. Ini juga masih tetap kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Sama di halaman berikutnya juga demikian. Nah, nanti setelah kalian selesai berdiskusi baru akan dipresentasikan, ya. Dalam waktu 15 menit silakan kalian kerjakan LKPD-nya, ya. Kalau ada
silakan angkat tangan ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah sampai mana diskusinya? Sudah jalan, perasaannya sudah ya. Diketahui dulu ditulis, sudah. PT-nya berarti sudah baik. Berarti berikutnya dari apa? Dari nilai konstanta. Nah, dari konstantanya berarti PT sama dengan substitusikan ambil substitusi ya, nanti ketemu C-nya. Ya? Baik, bagus. Kelompok 1 sudah semua jalan ini. Kelompok 2 bagaimana? Sudah berapa? Substitusikan Nilainya sama dengan satu. Iya, bagus, luar biasa ya. Lanjut diskusinya Naya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah sampai mana? Baru sifat-sifat, terus ini belum. Ya. Setelah itu nanti kalau sudah ketemu bersama P-nya, substitusikan D sama D-nya. Nanti ketemu D-nya ya. Kelompok 4 bagaimana? Nah. Kelompok 4. C-nya udah cukup ini. Oke, persamaan PT-nya apa? Ini. Terus luar biasa. Lanjut ya. Waktunya sudah habis ya. Kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Sudah. Siap untuk presentasi ya? Siap. Untuk persamaan yang pertama kita mulai dari kelompok 1, kelompoknya Rifki. Silakan temennya, gitu ya. Barangkali ada yang beda dari hasil diskusi kalian, bisa ditanyakan nanti. Silakan Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan soal yang sudah diperlihatkan tadi sama Bu Guru. Yang pertama, diketahui AT sama dengan 6T kuadrat plus 12T min 8 dengan T dalam detik dan A dalam meter per sekon kuadrat. Yang kedua, ada pun yang ditanyakan yaitu persamaan kecepatan Vt Yang pertama, kita akan selesaikan terlebih dahulu untuk menentukan Vt, yaitu integral dari AT-nya terlebih dahulu. Langsung aja Vt sama dengan Vt sama dengan integral AT dt sama dengan integral, kita masukin nilai AT-nya yaitu 6T kuadrat plus 12T min 8 D plus C. Sekian. Ada yang ditanyakan mungkin? ya, itu kan masih PT-nya ya. Ya. Sekarang mencari Nilai konstanta integral. nah, nilai konstantanya. Lanjutkan. Lanjutkan. Silakan. Lain. Sampai akhir. Langsung saja teman-teman, kita langsung jawab. V1 sama dengan 2, substitusikan T1 ke persamaan yang ini ya teman-teman. Artinya V1 sama dengan 2 substitusikan ke T sama dengan 1 kebersamaan ini yang sudah kita temukan tadi dari nilai Vt-nya. Langsung saja teman-teman kita masukin nilainya. Vt sama dengan 2T pangkat 3 plus 6T kuadrat min 8T plus C sama dengan 2, masukin nilai T sama dengan 1-nya 3 plus 6 1 8 1 plus C.
sama dengan jangan lupa masukin nilai S1 sama dengan 2-nya di sini ya teman-teman. 2 plus 6 min 8 plus C. Jadi nilainya sama dengan 2 sama dengan C. Berarti C-nya sama dengan 2. Nah, berarti tinggal disimpan C2 itu ke VT. VT atau persamaan yang sudah ditemukan tadi. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan kecepatan HMC. Jadi persamaan kecepatan HMC adalah VT yang ini ya teman-teman. Jadinya kecepatannya kan C-nya udah ditentukan kan teman-teman. Jadinya tinggal diganti nilai C-nya di sini ditaruhnya menjadi HMC. HMC sama dengan 2T pangkat 3 plus 6T kuadrat min 8T plus 2. Jadi ini adalah yang kita tentukan yang ketiga. Ini yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Baik, bagaimana presentasinya? Ada pertanyaan? Sakit, ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Rifki ada pertanyaan? Fikri? Fikri ada pertanyaan? Ibu ketukar aja. Bagaimana hasil presentasinya, sama nggak dengan hasil kalian? Sama. Baik, tepuk tangan dulu sama satu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ibu jelaskan kembali ya. Jadi ini adalah persamaan kecepatannya. Kita cari kecepatannya adalah 2 meter per skor. Jadi tujuan kita di sini kita mencari konstantanya. Nah, cari konstantanya bagaimana? Tinggal kita substitusikan apa yang sudah diketahui ini. Kalau sudah ketemu konstanta, maka kita dapatkan persamaan kecepatannya dengan mengganti C-nya itu dengan 2. Itu ya, cukup paham ya? Ya baik, silakan ya lanjut. Mempresentasikan mengenai soal permasalahan yang kedua. Nah, di sini teman-teman diketahui AT sama dengan 3T min 1. Hasilnya kita harus menentukan nilai konstanta. I sama dengan 36 km per jam. Sama dengan, ini kita buat dulu ya teman-teman, menjadi 36.000 meter per 3.600 detik. Diperoleh bahwa T sama dengan 10 detik. Ini T sama dengan 10 detik. Nah, nilai V sama dengan 100 meter per detik. Sehingga VT sama dengan 10, VT sama dengan 10 sama dengan 100. Kemudian kita masukkan rumus yang VT 3/2 T kuadrat min T plus C. VT sama dengan 3/2 T kuadrat min T plus C. Kemudian kita ketahui kan VT-nya itu sama dengan 10 detik. Masukkan ke persamaan 3/2 minus 10 kuadrat minus 10 plus C. 150 min 10 plus C. 100 sama dengan 140 plus C. Sehingga ini luas 440 sama dengan C. Jadi sini itu 440 sama dengan C. Nah, diperoleh bahwasannya konstantanya adalah min 40. Ya, silakan ya. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini kalian perhatikan ya, konsepnya sama dengan permasalahan yang pertama itu ya. Jadi cari dulu persamaannya, kemudian tentukan berapa nilai konstanta integrasinya, gitu ya, atau nilai dari C-nya, ya. Ya baik, kita cek ya hasil presentasi yang tadi. Nah, ini adalah isi LKPD kalian.
sudah pas ya. Nah, ada kesimpulannya adalah demikiannya bahwa F besar S itu adalah integral dari F kecil atau integral dari turunan. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita mensubstitusikan X itu sama dengan A ke dalam suatu fungsi Fx, maka kita akan mendapatkan nilai konstantannya. Kemudian yang ketiga, fungsi Fx ini dapat ditentukan. Itu adalah kesimpulannya ya. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Fx sama dengan kemudian yang kedua itu adalah kemudian yang ketiga ya, makanya tadi jawab bahwa integral itu merupakan anti turunan. Ya, kita punya fungsi dasar, kita turunkan, hasil turunan kita integralkan, maka dia akan kembali ke fungsi dasar. Ya. Oke, ada pertanyaan enggak soal pelajaran yang sudah kita lewati dari diskusi yang sudah kami kerjakan? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada? Tidak ada ya? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dalam waktu 2 menit kembali ke tempat duduk kalian. Setelah ini silakan bukunya dimasukkan, kita akan mengadakan evaluasi ya. Silakan bukunya dimasukkan, ingat-ingat dulu apa yang sudah kita pelajari tadi. Baik, untuk evaluasinya di sini Ibu sudah siapkan kertas. Silakan kalian tulis nama kalian di kertas ini ya, nama dan kelasnya. Keluarkan alat tulisnya. Sakit mana pulpennya sakit? Kenapa dimasukkan juga? Dalam waktu 15 menit kalian kerjakan soal tersebut. Tulis nama kelas. Ya, ini soalnya ya. Silakan, tidak usah ditulis soalnya, tulis diketahui penyelesaian, ya.
Kalau ada kendala bisa ditanyakan. Baik, waktunya sudah habis ya. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Sudah ya. Baik, mari yang dikumpulkan pekerjaannya. Yang di belakang bawa ke depan. Bawa ke depan. Oke, mana pekerjaannya? Ya. Jadi kalian sudah mengerjakan evaluasi, berarti kalian sudah tahu sejauh mana kemampuan kalian ya. Setelah dengan diskusi yang tadi, refleksi. Refleksinya, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan atau membingungkan? Ya, luar biasa. Nah, setelah itu kalian ada tugas, ya. Jadi PR-nya, ini PR-nya ya. Nanti bisa lagi di grup WA ya. Jadi kalian kerjakan, ini akan kita periksa pada pertemuan berikutnya. Ya. Baik. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang teknik integral substitusi dan parsial. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang teknik integral substitusi dan parsial. Adapun buatlah rangkuman dan carilah 3 soal dari sumber yang berbeda terkait materi selanjutnya. Ini perintahnya juga akan di-share kembali nanti di grup. Ya. Baik anak-anak semuanya, sedikit kata motivasi dari Ibu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Saat ini yang dibutuhkan hanya kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang 1000 kali lebih kuat dari baja, hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdoa. Ini adalah sebuah kata-kata yang akan mendorong kalian untuk mencapai cita-cita kalian agar kalian tetap belajar, tetap semangat. Ya, ya baik anak semuanya, karena pembelajaran hari ini sudah berakhir. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih bagusnya, alangkah lebih barokahnya, Ibu minta ketua kelas silakan pimpin pemainnya berdoa. Baik anak semuanya, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.